Maka ini sama sekali nggak ada pahalanya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, ada orang-orang hari kiamat sholatnya akan diremuk-remuk seperti baju yang kusut, lalu dilemparkan ke wajahnya. Naudzubillah, tidak bermanfaat buat dia. Yang kedua teman-teman sekalian, usahakan dalam sholat menghadirkan kehusyuan, konsentrasi. Khusyuk ini wajib, namanya tumakninah, ketenangan dalam sholat. Dimulai dari tenangnya seseorang mengucapkan bacaan, gerakan, melakukan gerakan, jadi Allahu Akbar dengan tenang. Lalu kemudian mulai dari membaca iftitah, dia menikmatin bacaannya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman, dan seterusnya. Dan baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti dulu. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, berhenti. Nikmatin ruku, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kita nikmatin, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tentu ada beberapa macam bacaan dalam ruku, ada 5-6 macam, dan ini bisa antum dapatkan di buku doa yang sudah sering saya pandu, gitu kan. Saya berikan, dan itu supaya bisa dijadikan sebagai pegangan. Begitu pula sami Allahu liman hamidah, nikmatin kalimatnya, karena per hurufnya, kata ulama, apa yang diucapkan dalam sholat dan pergerakannya ada nilai pahalanya. Makanya syaitan berusaha untuk memecahkan konsentrasi di bacaan tersebut. Karena kalau anda membaca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti, hadir fikiran, apalagi kalau tahu maknanya, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, ya, raja pada hari kiamat. Tiba-tiba syaitan datang menawarkan banyak opsi, kunci yang hilang lah, ya, pekerjaan lah, keuntungan dalam dagangan lah, pertengkaran yang sedang terjadi lah. Harus kita lawan tuh, ya, harus engah, gampang kok, dengan cara tidak menerima. Jadi seperti kalau kita lagi jalan di jalanan, ada orang-orang yang nawarin produk, nih beli, enggak, kita nggak mau kan, tidak ada masalah. Tetap aja kita konsentrasi bicara di handphone misalnya sama orang, atau kita tetap konsentrasi setir mobil, nggak usah terpengaruh dengan orang yang nawarin. Syaitan tuh sedang nawarin produknya, jangan nyantol gitu kan. Nah. Tapi kalau ada orang sempat nyantol, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diucapin tapi hatinya nggak hadir, khusus itu nggak ada pahalanya, hilang pahalanya, gitu kan. Bagaimana dengan orang yang Allahu Akbar sadar, tapi mulai iftitah sampai salam tidak sadar, gitu kan? Nanti salam baru tahu, baru selesai sholat ya, gitu. Maka ini sama sekali nggak ada pahalanya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, ada orang-orang hari kiamat sholatnya akan diremuk-remuk seperti baju yang kusut, lalu dilemparkan ke wajahnya. Naudzubillah, tidak bermanfaat buat dia. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kita kalau lagi mengerjakan sebuah ibadah, kita sedang menyiapkan sesuatu yang kita akan nikmatin pada hari kiamat. Jadi jangan sesuatu itu asal jadi, kita nyesel nanti, gitu kan. Masak itu, kalau kita lagi masak, bahannya sama, tapi kalau orang dengan tenang tahu campurannya, takarannya, dia mengaduk sampai selesai satu bahan, lalu kemudian ditaruh bahan yang lain, maka akan lebih sempurna rasanya dibandingkan orang buru-buru main taruh saja begitu. Main tumpah saja, yang penting asal cepat jadi, nanti keasinan, nanti nggak enak, nanti gosong dan seterusnya. Jadi coba lebih konsentrasi. Dan kiat-kiat khusyuk adalah bagaimana seseorang mengetahui apa yang sedang dia baca, artinya dia hadirkan hatinya pada saat dia baca, dia tenangkan gerakan-gerakan tubuhnya, dan dikuatkan dengan beristighfar, memperbanyak istighfar, karena juga termasuk yang membuat tidak khusyuk sholat itu kalau masih ada dosa. Jadi pertama, usahakan awal waktu, gitu kan. Dan dari 5 waktu sholat ini, usahakan 5 waktu sholat semuanya tidak kehilangan, terutama subuh. Subuh itu terutama. Biar tidurnya begadang, bunyiin beker, taruh dekat kuping, gitu kan. Harus saya bangun, gitu kan. Jangan sampai kehilangan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, khusus subuh disebutkan, berjamaah di masjid, dia akan dibawa naungan Allah sampai subuh besok. Nggak akan celaka, nggak akan diganggu orang, dan seterusnya, gitu kan. Nggak akan diganggu oleh syaitan, gitu kan. Akan dilindungi, dalam hadis yang dikatakan akan dilindungi dari segala keburukan termasuk syaitan. Yang kedua tadi saya sudah bilang, bagaimana seseorang itu konsentrasi dan khusyuk, gitu kan.